Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, nggak terasa ya, saat ini kita sedang berada di akhir-akhir bulan Saban ya. Dan tinggal menghitung hari lagi, Ramadan tahun ini bakal kita songsong. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar kita dipanjangkan umurnya untuk bisa bertemu dengan Ramadan insya Allah tahun ini ya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Wow, semangat banget ya ngupload konten hari ini. Oh ya, untuk teman-teman semua yang mungkin saat ini baru ketemu dengan channel aku, terima kasih ya yang sudah mampir. Jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe serta di komen. By the way, apa aja sih yang sudah ibu-ibu persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan ini? Kalau masih bingung, ya udah simak aja video ini sampai habis ya. Ibu adalah sosok yang sangat penting dalam sebuah rumah tangga. Bagaimana tips menghadapi datangnya bulan Ramadan bagi seorang ibu rumah tangga? Oke, membayangkan bagaimana repotnya harus ini itu, menyiapkan menu sahur dan juga buka. Belum lagi memikirkan harga bahan pokok yang melambung tinggi, bak bola yang ditendang Maradona di tengah stadion. Ya, melambung dan terus melambung hingga tidak sedikit para ibu rumah tangga yang merasa terbebani dengan kondisi harga-harga yang wow mahalnya. Bagaimana agar tetap lancar dari segi keuangan saat bulan Ramadan datang? Untuk segi keuangan rumah tangga, ibulah jagonya pastinya ya. Biasanya jika ibu yang memanage keuangan bisa awet dan tidak tahu kenapa bisa begitu. Ya, mungkin sudah bawaannya wanita memang spesialisnya mengurus keuangan rumah tangga kali ya. Biasanya kan apa-apa mahal ya kalau Ramadan tiba. Iya sih, itu memang sudah banyak yang paham. Harga cabai naik, harga beras naik, harga daging naik, harga telur tidak mau ketinggalan juga, tidak mau turun malah juga ikut-ikutan naik, dan masih banyak lain sebagainya ya. Lalu gimana dong, penghasilan tetap tapi kebutuhan kok malah naik semua dan tidak kenal kompromi pastinya. Oke, tenang ya Bu. Tenang, siapa tahu video ini bisa menginspirasi teman-teman, bisa memberikan ide cemerlang kepada para ibu rumah tangga. Kalau misalkan barang-barang lagi pada naik, kita harus punya taktik dan juga strategi yang tokcer agar kita tidak kelabakan menghadapi harga-harga yang pada naik di bulan Ramadan ini. Oke, yang pertama kita beli bahan-bahan pokok yang sekiranya awet jauh-jauh hari sebelum mendekati bulan puasa. Bisa jadi kita dapat harga yang murah dan tentu saja bisa lebih sedikit irit kan. Nah, contohnya mungkin seperti beras, gula pasir, terus apa lagi ya? Garam, mungkin dari bahan pokok lainnya juga yang sekiranya bisa awet lama itu dibelanjain duluan ya, biar nanti kena harganya pas masih murah. Yang kedua yaitu untuk bahan-bahan yang tidak tahan lama. Ya, mau tidak mau kita harus beli saat itu juga. Tidak bisa mencicil dari jauh-jauh hari ya, seperti yang bahan pertama. Nah, untuk menyiasatinya, bila kita membeli di pasar-pasar tradisional misalkan, kita bisa menawar semaksimal mungkin. Tapi kalau ya kita nggak tega ya diikhlaskan aja ya, hitung-hitung kita sedekah kepada penjual. Yang ketiga yaitu menu sahur dan buka itu tidak usah berlebihan, yang penting enak dan juga lezat. Makanan atau menu yang enak itu tidak mesti harus mahal loh. Ibu aku juga kalau memasak menunya itu pasti biasa aja, tapi kok bisa ya rasanya enak banget. Nah, kalau menunya itu tidak berlebih-lebihan, sepertinya itu bisa mengirit pengeluaran pastinya. Yang keempat yaitu jangan tergiur dengan tetangga atau teman-teman kita untuk membeli bahan-bahan atau makanan yang sebenarnya tidak harus kita beli ya. Tips yang kelima yaitu puasa kok pengeluaran malah lebih banyak ya. Apanya yang salah coba? Padahal cuma makannya 2 kali sehari aja, sahur sama buka. Paling-paling menambah cemilan takjil, itu aja nggak terlalu istimewa tentunya. Ya itu sih tergantung dari kalian ya teman-teman, tergantung dari kita semua. Gimana caranya memanage kebutuhan antara kebutuhan dan juga keinginan. Tidak semua apa yang kita inginkan itu dibutuhkan. Barangkali saja kita tidak mengerem keinginan kita untuk belanja, itu yang tidak terlalu penting, tapi kita tetap nekat untuk belanja. Oke, tips yang terakhir yaitu mungkin teman-teman sudah punya planning sendiri untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Seperti contohnya mungkin sudah menabung dari awal ya, dari selepas lebaran tahun kemarin teman-teman sudah mulai memikirkan untuk lebaran di tahun ini. Jadi lebih irit dari sekarang biar nanti kita nggak kelabakan ketika waktu puasa tiba. Belum lagi kalau misalkan menjelang lebaran itu harus belanja ini itu yang mahal. Bisa juga jika memang kita mampu dan punya cukup dana, kita tabung aja dulu buat persiapan puasa dan juga lebaran untuk di tahun berikutnya ya. Ambil pelajaran dari tahun-tahun kemarin ya. Oke, itu adalah tips untuk menghadapi datangnya bulan Ramadan bagi ibu rumah tangga dari
segi keuangan ya teman-teman. Dari segi fisik juga kita harus bisa mempersiapkannya. Nggak terbayangkan capek dan juga repotnya harus menyiapkan menu sahur dan juga buka. Nah, siapa tahu cara yang aku share berikut ini bisa membantu. Kalau dari persiapan segi fisik dan juga emosi serta pikiran, yang pertama mungkin mulai memikirkan kondisi kesehatan kita. Yang kedua, bangun harus duluan dari yang lainnya. Nanti masak ini, masak itu sampai siap untuk sahur. Itu tidak mudah loh teman-teman. Membutuhkan persiapan fisik juga, otomatis jam tidurnya itu berkurang kan. Nah, oleh karena itu kita juga harus bisa bersiap-siap dulu. Walaupun biasanya nanti kalau puasa itu sudah berjalan sekian hari, kita akan terbiasa dengan rutinitas kita, bangun lebih awal dan tidur lebih sedikit. Yang ketiga yaitu usahakan bila memang ada waktu luang untuk istirahat, ya gunakanlah untuk istirahat. Walaupun cuma tidur sebentar, akan tetapi lumayan kan untuk sedikit pemulihan kondisi, biar sedikit mengurangi tingkat capek dan juga ngantuknya. Yang keempat yaitu jangan terlalu memforsir diri. Kalau merasa sudah terlalu capek, ya udah istirahat aja ya, jangan dipaksakan. Kalau misalnya siang ngantuk, coba untuk tidur dan juga istirahat. Atau bisa juga minta bantu untuk anak-anak kita agar pekerjaan jadi lebih ringan. Nah, yang kelima yaitu jaga pikiran, jangan sampai kita merasa pusing memikirkan kebutuhan dan juga kegiatan yang padat banget. Yang keenam yaitu tenangkan pikiran kita agar tidak mudah stres. Dengan pikiran yang fresh, kita bisa lebih lancar beraktivitas, menghandle keluarga saat kita puasa. Yang ketujuh nih teman-teman, bagi kamu yang masih punya anak kecil, tentunya harus juga mengurus dan juga menjaga putra-putri kan. Nah, jaga selalu keseimbangan kesehatan fisik dan jangan terlalu berlebihan bergerak ke sana kemari. Iritlah tenaga, iritlah energi ya. Nah, yang terakhir nih, puasa itu menyehatkan ya. Dan jika kita ikhlas menjalaninya, sebenarnya tidaklah memberatkan. Coba aja. Oke, itu adalah beberapa tips menghadapi datangnya bulan Ramadan bagi ibu rumah tangga yang bisa aku share di video kali ini. Apabila bermanfaat, silahkan diterapkan. Tapi misalkan dirasa kurang pas atau tidak cocok dengan videonya, jangan diikuti ya teman-teman, abaikan aja. Oke, selamat menyambut ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga kita semua dilancarkan dan diberikan umur yang panjang untuk bisa sampai di momen yang paling indah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.